Kembali lagi di Rabu Kamis. Kalau nggak Rebo, ya Kamis. Keren. Jadi Rebo Kamis kali ini jangan lupa ya. Rebo Kamis nggak pakai A, pakainya apa U? Kemis. Jadi Kemis, Rebo sama Kemis, bukan Kamis, bukan Rabu, nah Kemis. Sama di sini biasa di studio Pahlevi Studio. Yeah. Alamatnya di Jalan Pertigaan Kali Gua, Jalan Lingkar Pakuyangan itu ya. Kalau habis dari flyover dari arah Bumiayu ke Purwokerto, habis flyover itu belok kiri. Itu di sebelah kiri. Kalau dari arah Purwokerto ke Bumiayu itu sebelum flyover belok kanan. Ada Alfamart itu ya. Itu. Dan sudah lama nggak berjumpa. Kali ini berapa minggu? Udah berapa minggu dari akhir video, karena ya biasalah ya orang-orang. Dan kali ini kedatangan temen ngobrol baru, special edition dari Pemalang ya Mas. Pemalang. Dari Pemalang, namanya Ainur Rosid Asikri. Iya. Dipanggilnya siapa nih Mas? Rosid. Nggak Sikri aja. Jangan. Perlu pasar. Emang Rosid nggak pasar ya Mas? Pasar juga. Oh, pasar juga. Dan Mas Rosid ini apa ya? Gelarnya berarti apa Mas? SP. Bukan Astos. Bukan. Enggak ada asal. Oh, wah. Dan sekarang kesibukannya katanya asisten dosen. Wah, belum jadi dosen. Siapa tahu bisa jadi dosen nanti lah ya. Iya. Siap. Amin. Siap. Ya. Barangkali butuh kan stimik. Sip. Tapi yang saya tanyakan ini kan jenengan sudah mau S2 ya. Sudah S2 atau Mau S2. Mau S2 itu kan nanti dia background-nya juga kader kawan-kawan. Kader ya. Kader apa? Kader Apa? Merah, hijau, kuning, biru. ya. Berarti kader kuning. Maksudnya jas kuning gitu loh. Ya itulah ya. Nah, itu kan bentar lagi itu udah S1 nih. Bisa jadi guru sebenarnya gitu kan. Tapi ternyata dia katanya mau jadi dosen itu kan. Nah, Terus siapa? katanya jadi dosen kan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan gitu ya. Yang jadi pertanyaan, apakah jenengan itu kan besar di Muhammadiyah kan. Terus kemudian nanti S2 terus jadi dosen nih, di calling nih misalkan. Weh, ini butuh dosen di sini ya. Itu mau nggak gitu? Tergantung karena apa ya, jadi dosen itu kan ya sebenarnya itu pilihan sekian lah, karena itu aman kan. Versi nggak amannya ya pengen tetap belajar aja terus, kuliah aja sih terus sudah Sampai nanti ya kuliah beasiswa bisa usaha gitu. Pengennya ya gitu, cuman ya karena melihat beberapa hal, karena suka ngajar, suka ngomong, jadi kayak kira dosen itu jadi sampingan kayaknya. jadi sampingan. Terus Utamanya ya pemberdayaan masyarakat. pemberdayaan masyarakat. Dan S1-nya apa berarti Mas? Pertanian, bisnis. Jadi bisnis itu di lini manapun ada. Termasuk di pertanian, di pendidikan. Bisnis pendidikan. Terus bisnis berarti dimanapun itu bisa di bisnis gitu ya. Maksudnya misalkan ya, ini keresahan saya karena banyak orang-orang yang kata-kata kayak Ahmad Dahlan ini kan hidup-hidupilah Muhammadiyah. Tapi jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Berarti mati kalau nggak cari hidup. Iya, tergantung nggak bisa mati juga, tergantung nanti perspektifnya. Kalau kemudian kita memaknai itu sebagai konsep sosial ya bagus.
kita belum mati. Tapi kalau misalnya pendidikan, bisnis pendidikan misalnya kalau ente bilang bahwa keresahan di bisnis pendidikan. Nah, kalau kan kita juga harus tahu muasalnya, kenapa kemudian pendidikan itu dibisniskan. Kalau nggak dibisniskan, lantas uangnya dari mana? Jadi mencari hidup di Muhammadiyah juga nggak apa-apa. Ya bahkan slogannya harus ganti tuh harusnya. Harus ganti. Siap. Ya kan, hidup-hidup Muhammadiyah agar Muhammadiyah bisa menghidupi yang lain. Itu kan. Seperti itu. Iyalah, gitu kan. Menghidupi yang lain itu yang banyak, karena kan butuh penghidupan. Tapi kan yang saya tahu gitu kan, selama ini kita kan Muhammadiyah itu kan bisnisnya gitu ya. Bisnisnya itu kan di situ kan, di lini pendidikan. Di lini pendidikan dan kesehatan gitu kan. Makanya banyak yang bilang, wah ini kayak banget gitu kan. Gitu. Tapi untuk slogan itu jadi Muhammadiyah perlu ke sisi yang lain berarti gitu ya Mas. Iya, ya slogan itu kan untuk kita selaku kader. Misalnya Mas Ditong menjadi guru. Itu ya di sekolah Muhammadiyah gitu. Pertanyaannya, gajinya mau diambil enggak? Ya diambil lah. Berarti kalau kita pukul rata, berarti ente tidak menghidupi Muhammadiyah, mencari hidup di Muhammadiyah. Dua-duanya. Gimana? Kan gitu, makanya harus ditelaah lebih luas. Hidup di Muhammadiyah, mencari hidup di Muhammadiyah itu enggak hanya sekedar kemudian kita tidak boleh mencari hidup di Muhammadiyah, tapi konsekuensinya adalah ada hak dan kewajiban. Gitu kan. Nah, misalnya kalau Mas Dita menjadi guru gitu kan. Gaji itu kan sebagai hak kita atas karena kita sudah mengajar, memberi jasa dan lain-lain. Tapi harus ada kewajiban. Apa kewajibannya menghidupi Muhammadiyah? Caranya gimana? Ya support ranting IPM-nya misalnya, atau tetap ikut PRM, ikut Batul Arkom, menghidupi Muhammadiyah kayak gitu kan. Infaknya jalan, zakatnya jalan kan kayak gitu. Itu jangan sampai kita ambil gaji tok, wes pulang sudah selesai. Nah itu, jadi itu ya. Yang diresahkan saya itu kalau di sini gitu ya. Nah itu seringnya gitu kan banyak tuh yang mahasiswa baru mahasiswa itu selalu menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya. Contohnya lah. Contohnya kemarin ada survei beasiswa KIP itu untuk beli iPhone. Iya, bagus no. Ya enggak, jadi mungkin aku tuh malah persepsinya malah pendidikan adalah bisnis. Kalau bisnis pendidikan itu berarti ya kita bisnis di pendidikan, tapi pendidikan adalah bisnis berarti pure pendidikan adalah salah satu bisnis gitu kan. Nah, yang melatari pendidikan adalah bisnis, yaitu banyak tadi nggak apa-apa kalau pegawai Muhammadiyah, kader Muhammadiyah sudah menjalankan kewajibannya, terus dia mengambil haknya, tapi mengambil haknya yang lebih. Nah itu berarti kan mencari hidup di Muhammadiyahnya yang seperti itu. Contohnya ya anggaran 10 juta jadi 12 gitu contohnya. Pembangunan mandor dapat 100.000 sehari kan. ada. Jadi ada bangun renovasi gitu. Ini kisah nyata. Saya yang bikin itu ada 100.000 itu buat mandor. Itu makanya loh cari uangnya aja susah, tapi kok ditambah-tambahin pengeluarannya. Di markup. Ya di markup itu. Nah maka ya itu benar tadi mungkin mencari hiduplah di Muhammadiyah ini. Tapi hidupilah juga Muhammadiyah. Gitu Mas. Iya, gimana terusan? Ya gak apa-apa sih ya, karena anak istri juga butuh makan minum gitu. Tapi iya kan konsepnya kan kemaslahatan. Ya. Selama itu tidak merugikan Muhammadiyah dan umat pada umumnya. Ya dan tidak melanggar syariat, ya kan. Itu nggak masalah, tapi kan kalau tadi udah ada markup itu nggak usah di Muhammadiyah, di luar Muhammadiyah non Islam pun nggak boleh kan gitu. itu. Ya iyalah markup, anggaran, terus
buat iuran-iuran yang nggak tahu ujungnya itu kan menjadi satu hal yang melanggar sebenarnya, bukan lagi bicara masalah prinsip hidup Muhammadiyah. Nah, dengan kita selaku kader untuk agenda di Ma'rab gimana? Agenda apa? Dan kita bikin agenda, ini jadi keresahan kita juga. Ketika kita lihat ayahanda kita di Aum, di Muhammadiyah gitu kan, hal yang seperti itu sudah jadi contoh dan kita meniru gitu. Nah, itu gimana? Maksudnya ini mungkin nanya ke Mas Rosyid selaku kader gitu kan, bagaimana kita selaku kader juga menyikapi hal itu? Bisa nggak sih kita apa berarti Islam? Jujur. Iya, Islam garis lurus. Jujur. Jujur. Nah, jujur-jujuran yang Iya, ngomongin pembangunan terus sektor pendidikan itu kan butuh yang namanya keuangan ya, manajemen keuangan dan macam-macamnya itu. Nah, dan itu sangat riskan karena ya bentuk uang, siapa sih orang yang nggak mau kayak gitu kan. Nah, kita selaku kader ya harusnya kita bisa mengawasi itu, bisa mengawal itu, bukan hanya malahan tadi meniru dan lain-lain sebagainya kayak gitu kan. Ya bagaimana caranya? Ya transparansi anggaran itu yang penting kayak gitu ya. Transparansi anggaran, kemudian juga input output itu juga penting bagi kita, laporan dan seterusnya. Nah, persoalannya adalah ketika membangun misalnya PDM yang bangun misalnya, atau PCM atau pimpinan yang bangun, siapa yang akan mengaudit? Gitu kan. Kalau sekolah mungkin ada, misal komite atau didasmen gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau pimpinan misalnya, atau kita nggak usah ngomong ayahanda, misal IPM, gitu kan. Siapa yang akan mengaudit? Gitu kan. Selama misalnya kita bisa katakan tahu sama tahu gitu kan, dan semuanya aman, kepengen selesai. Ya kita paling akan diaudit di LPJ, Musda atau permusyawaratan yang lain, dan itu bisa disamaratakan mudah kan. Apalagi pesertanya SK, SMA, SMA, pelajar-pelajar yang nggak tahu hal itu gitu. Nggak tahu, suruh tanda tangan ada nominal. Nih ya susah yang nominal aja misalnya. Nah ini kan jadi iya baiknya harus harus diawasi lah. Diaudit gitu ya. Pertanyaan siapa yang audit? siapa yang mengaudit? Harusnya yang profesional. Ya boleh ya, nggak perlu profesional. Misal dari ayahanda juga bisa mengaudit, dari Lazis juga bisa mengaudit. Ada potongan? Ya harus. Asalkan mereka jatah gitu kan. Asalkan kalau mereka ngasih apa-apa, audit itu gimana? Gitu. Iya. Kita niat infak tapi dipotong. Banyak potongan ya sih. Ya. Infak tanah gitu contohnya. Makanya ngomongin bisnis pendidikan, tadi yang kembali ke kita itu ya. Itu kan masalah beasiswa, terus anggaran-anggaran di kampus atau sekolah. Itu saat ini menjadi hal yang saya kira Muhammadiyah pada khususnya karena saya kader Muhammadiyah itu perlu meninjau kembali gitu loh. Artinya gini, bahwa misalnya kita kan swasta, sekolah swasta. Swasta itu terkenal mahal. Nah, karena mahalnya itu kan untuk memutar kembali operasional sekolahan. Nah, akan tetapi mahalnya sekolah-sekolah di kita itu tidak sejalan dengan segmentasi pelajarnya. Kayak gitu. Itu misalnya nih, sekolah SMA, SMK gitu, yang misalnya di kita lebih mahal daripada negeri misalnya. Tapi kan segmentasi kita kan orang-orang yang kurang mampu. Kayak gitu. Maksudnya kita mendirikan sekolah itu lingkungannya bukan lingkungan elit gitu. Dimanapun ada tanah wakaf, dirikan kan kayak gitu. Random gitu misalnya. Bayar enggak. Bayar enggak gitu misalnya. Nah, itu kan artinya butuh biaya operasional di situ. Nah, maka dibutuhkan ini yang seringkali menjadi luput dan kadang saya kurang seret dengan itu. Kadang misalnya banyak iuran di sekolah swasta, contohnya di kita di Muhammadiyah.
kemudian juga SPP yang tinggi. Ada beberapa kasus yang bahkan kalau tidak melunasi SPP maka ijazah ditahan. Ada lagi yang kemudian kalau kamu mencari siswa kamu dapat komisi. Ya kan, artinya kan itu butuh apa namanya, kalian mencari konsumen kayak gitu kan, untuk kemudian didik. Nah, konsepnya itu nggak masuk dengan konsepnya Ahmad Dahlan ketika pertama mendirikan sekolah, gitu loh. Agak miss gitu ya. Nanti teman-teman yang netizen yang budiman kan bisa mengoreksi. Nah, masalah ya gitu. Jadi agak miss misalnya nih konsepnya Kiai Ahmad Dahlan ketika mendirikan sekolah gitu ya. Ya, operasional sekolah itu diambil dari bukan di sekolah itu gitu ya, tapi melalui sektor lain yang luar eksternal. Misalnya bisa infak, bisa sodako, bisa zakat kita yang dialokasikan, atau bisa donatur, atau bisa bisnisnya, bisa acara, bisa ada lain-lain lah gitu kan. Ya, bisnis iya, konsepnya kan apa namanya, ta'awun ya. Dia diambil kemudian disitu dikasih makan, kemudian dididik. Nah, di kita konsep itu entah dipakai atau enggak kayak gitu. Tapi diputar kembali. Dengan alasan apapun ya. Gitu ya. Tapi diputar kembali. Maksud saya kenapa nggak memikirkan bagaimana caranya agar sekolah itu gratis? Pakai itu Apa? Konsepnya Cina. Iya, maksudnya gini. Ayolah, sudahlah. Jangan hanya kita fokus ke perbanyakan AU. Kayak gitu ya. Kalau saya gitu, ya ada beberapa yang kurang sependapat kayak gitu. Maksudnya gini, per cabang misalnya dia berlomba-lomba agar di cabangnya itu punya banyak AU, terutama di sini karena kita fokusnya pendidikan. Sekolah-sekolah misalnya untuk SD, MI, Tanfis, Tahfidz gitu, kemudian SMA, SMK dan seterusnya. Kita berlomba-lomba untuk itu, tapi lupa untuk mencoba menaikkan standar kualitas. Kuantitasnya banyak tapi Kualitasnya. Ya bisa, misalnya di daerah saya misalnya Pemalang gitu. Berapa persen sih yang kemudian anak SMP cita-citanya sekolah di Muhammadiyah? Bahkan orang Muhammadiyah itu sendiri. Kalau kemudian kita data misalnya, ya kan, kapan lah netizen bisa data? Kalau kita data seluruh anggota Muhammadiyah, berapa persen sih yang anaknya di sekolah ke Muhammadiyah? Mau enggak kayak gitu loh. Ya paling nanti giliran cari beasiswa ya ke Muhammadiyah kayak gitu kan. Nah, artinya kan kepercayaan bahkan dari internalnya saja mempercayakan anaknya generasi untuk di sekolah Muhammadiyah pun kan masih ragu. Itu dari segi kualitas. Nah, yang kemudian saya pertanyakan, cobalah stop untuk bangun, tapi fokus untuk kita targeting misalnya di Brebes ada misalnya 4 sekolah, fokus 4 sekolah, tingkatkan kualitas. Bagaimana caranya 4 sekolah itu bisa gratis? Gimana caranya? Pikirlah itu. Gitu loh. Kita yang mikir nanti paling. Nanti gurunya apa? Karena sekolah itu gratis kan otomatis nggak mungkin sekolah berarti muridnya jadi banyak gitu kan. Ya. Tapi gajinya itu dari mana gitu? Dibayar ikhlas. ya itu artinya kan kita butuh income. Income Muhammadiyah. Ya tadi yang saya bilang, misalnya bisa dari lah zakat tidak mencukupi, infak sedekah nggak mencukupi gitu. Maka bentuklah sektor industri. Gitu loh. Misalnya bayangkan ya, kita punya jamaah sebrebes misalnya katakan 5.000. Iya kan? Dan kita membutuhkan seragam sekolah, seragam PDM, seragam organisasi dan sebanyak itu gitu ya. Kenapa Muhammadiyah nggak menginisiasi? Kita nggak menginisiasi buat industri konveksi misalnya, tekstil misalnya. Ada, gitu kan. Ada industri itu, tapi perorangan. Ya atas nama BUM, Aum tapi amal usaha mau tapi di bidang itu. Nah nanti sampai pada tahap PT, yaitu PT itu harus bisa targetingnya ya, walaupun itu lama, harus bisa membiayai sekolah-sekolah operasional sekolah itu. Oh, dalam jangka waktu yang lama tentunya. Nah contoh gini, Telkom, dia bisa punya kampus, walaupun ya mahal swasta gitu kan. Misalnya perusahaan-perusahaan itu punya nama dana SR. Itu dana untuk sosial. Itu berapa persen dan seterusnya gitu.
Nah, Muhammadiyah CSR-nya dan lainnya kasih ke sekolah-sekolah saja kayak gitu. Jadi operasional itu harus dari eksternal sekolah. Tapi nanti dana itu kurang nggak? Misalkan dialokasikan semua untuk ke pendidikan, nanti yang lain yang kayak sosial, ekonomi dan sebagainya kekurangan dana-dana itu kan. Ya itu kan makanya itu harus dibuat satu ekosistem yang perfect kayak gitu ya. Mendekatnya itu muter. Berarti semua lini dapat. Semua ini dapat. Nah, gimana caranya itu? Dengan kita punya masa yang banyak, kita kan ormas nomor 2 misalnya kalau di datanya nomor 1 kan NU misalnya, nomor 2 misalnya. Nah, bagaimana caranya itu yang harus dikembangkan. Jangan hanya mikir ini belum kualitasnya belum oke, belum mampu beasiswa 100%, sudah bangun sampingnya lagi. Fokus ini akhirnya minta sumbangan sini. Infak-infak ke sini semua. Ya. Ya, begitu membangun sepi, seterusnya salahkan ke kita kader-kader yang nggak mau sekolah di Muhammadiyah gimana? Gitu kan. Nah itu yang tak kira harus segera lah di Muswil kemarin, kemudian di ke depan Muhammadiyah harus punya fokusan yang beda. Gitu. Mungkin dari Ditong nanti. Apa? Rekomusda. Betul, terus teriak tuh, pakat tuh. Aku musda. Kalau musda kayaknya lebih ini sih, fokus di politik. Nah, tapi aku malah Mas, untuk apa ya, bisnis pendidikan itu lebih concern ke bagaimana guru pengajar itu bisa maksimal untuk siswanya gitu. Karena dari yang aku lihat entah itu di perguruan tinggi atau sekolah tinggi dan di SMK SMA itu guru itu masih luput, dia malas untuk mengajar anak-anak yang punya keterbatasan berpikir. Nah, itu yang sangat kadang saya sayangkan gitu kan. Bagaimana mereka harus pintar sama rata gitu. Jadi satu siswa pintar dan siswa yang lain itu ya tolak ukurnya siswa yang paling pintar. Iya. Gitu. Makanya di kelasku ada gitu kan anak yang punya keterbatasan berpikir gitu. Bagaimana dia bisa belajar tapi butuh waktu. Dan ketika aku nanya ke dosen gitu kan, gimana kalau ada mahasiswa atau siswa yang punya gejala seperti ini? Ya gimana kan tuntutannya sudah seperti itu gitu. Nah itu jawaban yang kurang memuaskan yang pada akhirnya ya berarti pendidikan hanyalah bisnis gitu. Dengan mengajar ya tadi gitu kan, kita mengajar dapat uang dan selesai gitu. Gimana? IPM pun sama. Apa namanya apa? Ya itu contohnya misalkan kan, itu kan di sekolahan tentang belajar mengajar ya dengan di perkaderan pun sama. Apa? Jadi banyak ya. Saya tak lihat dari sisi perkaderan itu harus misalkan Taruna Melati gitu kan, harus yang ikut Taruna Melati itu yang pinter membaca, pinter menulis gitu kan, yang suka mikir gitu kan. Jadi orang-orang yang nggak suka mikir gitu kayaknya termarginalkan di perkaderan gitu kan. Terus kayak lah ini harusnya TM satunya 2 kali gitu kan. Itu kayak gimana Mas? Satu-satu dulu ya nanti. Whisky dulu. Nambah topik ya. Kalau bisnis pendidikan kan sepakat itu bahwa hari ini kita kayaknya pendidikan masih dibisniskan. Yeah. Kalau ini ya kita lihat banyak lah, maksudnya indikator-indikator salah satunya misalnya skill itu kan harus didasarkan dengan kebutuhan industri, ya kan. Jadi bahasanya saya pernah nulis itu satu artikel itu pelajar atau mahasiswa pelajar lah katakan kita di sektor pelajar itu identik dengan komoditas, ya kan. Nah sekolah itu pabrik, itu kan. Iya misalnya komoditasnya ada pelajar. Ketika nah nanti outputnya akan dipasarkan kemana misalnya, kan sesuai pesanan, gitu kan. Nah ketika anaknya di sini nggak sesuai dengan pesanan, maka distempel sebagai bodoh. Nah pesanan itu nanti ada indikatornya, misalnya lulus dengan predikat apa, kemudian KKM 75, kemudian nilai matematika sekian, IPA sekian dan seterusnya. Kemudian ada macam-macam yang serangkaian nilai itu kan. Sehingga kemudian melupakan aspek yang lain, moral, akhlak dan lain sebagainya. Aspek minat bakat dan lain sebagainya. Makanya
Entah kenapa ya itu sudah teramini dan banyak kita rasakan. Kompleks ketika bisa kita bilang bahwa bagaimana dengan guru kita. Kita mau dari sudut pandang mana nih, guru atau yang lain nih gitu. Kalau dari sudut pandang kita ya kalau saya bahkan sempat merekomendasikan agar strata SD, bukan SD deh, udah dari SMP sampai SMK, guru itu harus S2 minimal. Kalau kita terpatoknya adalah standar studi sekarang. Loh, kalau S2 berarti nanti pelajarnya harus bisa dong. Apa? Pelajarannya harus bisa apa? Berarti kan ketika guru S2 otomatis akan ada mindset bahwa guru itu hanya saya hanya perantara kamu belajar dan kamu belajar sendiri gitu. Soalnya kasusnya ketika saya punya teman yang tadi yang keterbatasan berpikir, dia punya sebuah tugas dan ya wis tak bantu sini kerjakan gitu kan. Dia itu nggak bisa membedakan mana angka mana huruf. Ya, oke. Gitu. Nah, gini ya. Dan bicara tidak potong ya. Iya. Maksudnya kenapa S2? Ya S2 pun nggak jamin sebenarnya. S1 ya. Itu adalah teman-teman yang kemarin lulus. Iya kan? Yang 4 tahun kebanyakan, ya nggak semua, kebanyakan kuliah pulang. Dia tidak dia prakteknya hanya ketika PKL atau magang, yang mana itu 1 bulan 2 bulan. Iya kan? Skripsinya misalnya dia hanya bisa skripsi ya dengan metodologi dan pembahasan tekstual. Joki pun ada. Itu ada, apalagi dengan joki dan lain-lain. 4 tahunnya makan beasiswa. Itu kan. Nah artinya kan di sini ada miss ketika S1 itu gitu. Jadi kita mengharap apa dengan guru yang lulusan S1? Walaupun tidak semuanya ya, saya tidak mengeneralisir. S1 itu teman-temanku. Gitu loh. Yang juga enggak. Ya, ya yang miskin pengalaman. Berbeda dengan misalnya di negara-negara lain yang secara dari awal ya sudah dibebankan pada kontekstual dan dengan kontekstual dengan apa yang ada di kondisi saat ini kan kayak gitu. Jadi teorinya jarang. Nah gitu makanya sedikit guru yang kemudian memikirkan sedemikian rupa. Itu belum lagi kalau dalam perspektif guru nih misalnya. Ya kan, hak guru berapa sih yang tercukupi? Itu kan satu itu. Kemudian guru dibebankan dengan seabrek administrasi akreditasi. Apalagi yang swasta ya. Apalagi yang swasta. Kemarin ada info guru honorer mau dihapus. Nah itu kan macam-macam. Walaupun ada P3K dan seterusnya gitu kan. Nah jadi dari gurunya, dari kita mandang sebagai guru pun seperti itu, dibebankan banyak. Tapi kenapa apakah S2 menjamin sudah bisa? Minimal minimal dia harus memperdalam lagi. S1 itu basic. Ya. Oh gitu. S1 itu basic. Nah, ketika basic dia disuruh untuk langsung terjun misalnya. SPD ke sekolah-sekolah, selesai. Sama-sama belajar tuh di situ. Walaupun nanti mungkin ada konsep fasilitas dan lain-lain. Tapi untuk tadi ya kalau misalnya minta memahami minat bakat dan jauh. Gitu loh. Benar. Jauh. Makanya itu pembenahannya kompleks. Gitu. Itulah ya kira. Makanya butuh satu pengembangan baru, metode baru agar pengembangan guru itu. Bahkan kalau kita lihat misalnya setelah menjadi guru, berapa persen sih guru yang kemudian setiap ngajar punya inovasi beda-beda? Pasti sama. Masih sama, kayak template semua. Dan kenapa kadang saya bertanya, kenapa malamnya nggak coba belajar lagi untuk membuat metode itu? Gitu loh. Misalnya ditong guru SD wali kelas. Gitu kan. Nah, sempet nggak sih guru kemudian malam-malam lihat muridnya, gitu, daftar muridnya, dia bedah satu-satu, ya kan? Dia kemudian baca buku literatur baru, bagaimana penerapan ini, bagaimana parenting di sekolah dan seterusnya. Ada nggak sih kayak gitu? Mending turu. Ya itu alasannya macam-macam. Yang pertama karena sudah kelelahan dengan administrasi, yang kedua mungkin punya tanggung jawab lain, yang ketiga macam-macam. Mungkin sibuk yang lain, partai sibuk yang lain.
Nah, makanya itu yang apa ya? Tak kira kompleks bicara pendidikan. Hebatlah pendidikan yang semestinya. Ya. Ya berarti memang dari awal gitu kan, dari awal memang dulu saya pernah bilang juga memang sistem kita yang salah gitu loh. Kayak kita kan sekarang kapitalis gitu kan, kenapa nggak pakai sosialis yang nantinya orang-orang kaya membayar pajak yang besar, kemudian pendidikan sama kesehatannya itu digratiskan dari pajak itu, gitu. Kayak konsepnya Cina gitu. Tapi yang saya baca juga ternyata solusi dari sistem kapitalis itu bukan sosialis juga. Terus apa gitu kan? Ya kapitalis kan ada karena memang apa namanya konsep ekonomi yang kemudian itu pengen mencari keuntungan sebesar-besarnya, market cap gitu kan bahasa ekonominya. Ya wajar, kenapa? Ya karena untuk operasional itu. Maksud saya begini, ketika kemudian kita bergerak pada sisi sosial dan kemanusiaan, bisa nggak sih kita mengesampingkan untuk apa namanya market cap itu atau kapitalis, pemahaman kapitalis itu? Kapitalis juga kita nggak bisa pukul rata kita anti kapitalis, Iya. kita butuh ketika di bisnis. Di bisnis iya. Misalnya ya kan. Iya. Ya, tapi di pendidikan ya karena usahanya di situ. Pendapatan sekolah itu dari mana? SPP. Daftar Gitu ulang. kan. Iya, SPP, biaya-biaya dari murid. Betul. Jadi kalau kamu misal audit sekolah Sumberbes Muhammadiyah misalnya, berapa persen yang kemudian dia bisa mandiri tanpa mengandalkan uang SPP? Nggak ada hampir. Kayak gitu. Jadi ya apa namanya? Ya ada beberapa macam solusi dan lain-lain lah. Gitu. Karena terus sistemnya itu bukan sistemnya salah enggaknya kan itu subjektivitas banget ya. Tapi kalau secara objektif ya sekolah bisa nggak kemudian kita create berdasarkan apa yang kemudian kita mau kayak gitu. Nah, Muhammadiyah saja sama saja. Iya. Tadi juga sama saja. Jadi IPM juga sama saja. IPM namanya gimana? Ya, tadi fasilitator. TM. Iya. TM disamaratakan. Disamaratakan. Ya justru TM itu kalau disamaratakan masalah apa namanya keilmuan, suka tidak suka yang suka yang membaca, yang suka yang menulis dan lain-lain gitu kan misalnya. Kenapa kita buat seperti itu dan kita manut? Itu kan sosial. Kenapa manut? Karena ada panduannya. Nah, kenapa kita manut panduan kalau tahu itu kamu kurang tepat? Buat panduan baru. Nah, kalau sekolah karena dia basicnya mungkin nanti untuk administrasi, persyaratan akreditasi, terus tuntutan negara lah bahasanya, itu dia harus manut, gitu loh misalnya. Nah sekarang TM misalnya, kenapa nggak dimodif? Ya administrasi juga dituntut kan. Ini kok kenapa misalkan menyalahi SPI gitu kan? Emang menyalahi SPI itu yang seperti apa? Contohnya gimana? Ya, tadi sedikit merubah konsep TM1 contohnya. Banyak pun nggak masalah. Ya terus ngapain ada SPI gitu kan? Terus ngapain ada SPI? Ngomongin TM nih misalnya, TM itu TM yang seperti apa yang sesuai dengan SPI udah. TM yang SPI ini boleh di sini. Maka pada SPI ya kan. Apa namanya? Gambarannya di dalam SPI itu kan berisi filsafat perkaderan dari mana unsur perkaderan dan Ideologis lah. muasal perkaderan dan kemudian kenapa terbentuk kayak gitu, tujuan output dan lain-lain, muatan materi, kemudian apa namanya perangkat pelatihan dan sebagainya, gitu kan. Materinya misalnya, ya kita ambil 3 materi pun itu sesuai SPI. Selesai dong. Gitu. Misalnya kita hanya melihat output yang penting gitu ya. Terserah jalurnya mau kayak gimana. Pertanyaannya adalah kamu sudah punya jalur belum? Gitu loh. IPM itu sangat membuka pemikiran, diskusi pemikiran. Ketika SPI nggak tepat, kamu mau debat, ya debat lah. Kira-kira TM yang lebih baik dari kita tidak menganut SPI yang seperti apa? TM yang menampung minat bakat contohnya. Ya itu juga SPI mengatur minat bakat.
Oh gitu. Iya, hanya saja transfer knowledge-nya yang nggak sampai. Translatornya yang kemudian masih terbatas dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, yang notabene ya udah stagnan ya. Ya, yang ikut aja lah. Banyak aspeknya sebenarnya. Kalau bicara SPI dan perkaderan. Apa aja? Ya. Ya misalnya kita mau mengkolaborasikan atau mau ngambil sistem perkaderan ini ke dalam pelatihan kayak gitu ya. Kita coba membuat pelatihan. Kenapa kita tidak membuat pelatihan yang menarik? Padahal kita tahu bahwa pelatihan selama ini tidak menarik. Tidak menarik. Alasannya macam-macam, karena anggaran, ya kan, karena sekolah, karena macam-macam itu. Gitu. Jadi sebenarnya kita sendiri yang kemudian menganggap SP itu sakral, ya kan. Dan karena kita menganggap SP itu sakral sehingga pelatihan TM pun menjadi sakral dan menjadi tidak inklusif, eksklusif. Kita sendiri yang tidak bisa menerjemahkan itu, gagal menerjemahkan SPI. Gitu. Maka kita butuh itu contoh-contoh gitu. Sesimpel gini deh, misalnya. Saya kabit perkaderan kemarin saya wilayah. Kita menggaungkan perkaderan menggembirakan yang hari ini dilanjutkan alhamdulillah sama periode sekarang dan diimplementasikan, diambil oleh teman-teman pusat, ya, diakomodir gitu kan. Saya mengkampanyekan perkaderan menggembirakan saja, itu susahnya minta ampun. Karena perkaderan tidak menggembirakan. Sesimpel gini deh, makanya tadi yang tak tantang ke ente gitu. Sesimpel gini, kenapa TM itu harus di kelas? Yo. Karena nanti di luar hujan. Ya bisa enggak, di pendopo bisa. Ya kenapa harus di sekolahan lagi gitu misalnya? Kenapa nggak dibuat misalnya di hutan misalnya, di pantai misalnya, dan seterusnya. Itu sesimpel memakai ruangan tempat, sesimpel tempat, memodif tempat. Itu pun teman-teman nggak bisa, susah, bukan nggak bisa, belum bisa, susah. Ada mas, maksudnya nanti jatuhnya sama ketika di ruang kelas pun kita masih saklek dengan pembahasan diskusi yang monoton gitu loh. Iya, setidaknya ada perubahan di situ. Fresh, suasana, mood. Ya kan, kita punya kesejukan yang lain, tidak ngublek. Mereka kan sudah 24 kali 7 hari, 6 hari dia di kelas loh, bro. Terus ikut TM, alih-alih mau refreshing, tambah stres. Ya kan? Makanya wajar ketika inputnya adalah orang-orang yang bisa baca, bisa nulis, bisa diskusi. Minim bakat berarti. Hah? Minim bakat. Ya minim bakat. Karena kita yang nggak bisa memodifikasi sistem itu. Sistem, lagi-lagi sistem. Berarti awal mula dari namanya apa, revolusi itu berarti sistem. Iya, pemikiran kita dulu lah. Orang penggerak. Kita nggak teriak, kamu mau teriak sistem itu diganti setiap minggu pun, kalau kita tidak mampu mengejawantahkan atau menginterpretasikan ke hal yang kreatif, selesai. Nggak bisa, sama saja. Berarti kritik juga harus ada solusi. Ya, inovasi. Ya kita harus punya inovasi itu. Gitu. Kita mau apa? Teriak-teriak SPI itu salah gitu. Ya, tetap aja tuh ganti, kamu tak suruh buat SPI misalnya. Ya, tetap aja kalau pikiran kita selalu terbelenggu dengan hal-hal yang seperti itu. IPM-nya sudah nggak menggembirakan itu. Makanya sebenarnya titiknya adalah di teman-teman daerah harus bisa untuk berani keluar dari zona stagnasi gerakan. Harus mulai ini diskusi program kerja yang anti mainstream gitu loh. Nah, program kerja kita kan daerah itu wilayah mau sekreatif apapun. Yang pertama ya terbatas tadi ya masalah karena terlalu kita mau ngobrol banyak teman-teman kebijakan dan lain-lain. Tapi daerah itu kan yang bisa sacet
Kumpulkan 5 orang jadi gerakan baru. Kumpulkan 5 orang jadi program kerja yang. Jadi bisa satu-satu. Nah, maka kesempatan ini sebenarnya di daerah. Berbokomi. Nah, berapa dari sini keren nih. Oh, dari keresahan. Kalau dari keresahan. Maka saya teriak-teriak lah kurang lebih di Perkaderan ada kali 8 tahun ya. Tentang Di Perkaderan enggak menekuni Perkaderan, dan saya rasa kayak gini dari 4-5 tahun yang lalu. Dan saya mencoba menyelami Perkaderan dan ngomong sampai kayak gini gitu. Itu enggak efek, Bro. Kalau PDIPM-nya itu masih terkungkung pada apa ya, persoalan-persoalan yang kayak gitu. Pada akhirnya berarti selesai di panduan. Panduan nanti Selesai. nyalahin lagi SPI, nyalahin lagi panduan. Udahlah, nggak mikir itu nanti lah. Kamu apa namanya punya misalnya kamu ngelaksanain TM itu sudah sesuai panduan. Gitu loh. Apakah TM 2 yang seharusnya 4 hari atau 3 hari 2 malam jadi 1 hari 1 malam, apa itu menyalahi? Menyalahi secara SPI. Ya apa? Waktu, hanya waktu. Dia memodifikasi waktu. Kenapa? Karena ada asesmen, tabrakan sama asesmen. Iya. Asesmen buat apa? Kalau kemudian saker ini kan nasional, Bro. Ya, Buku itu ya, nasional. Gitu kan? Berarti ketika kita tidak menuruti dengan SPI itu berarti kita bukan di standar nasional gitu. Ya standarisasi itu kan apa ideal panduan. You bingung. Nggak punya apa? Panduannya, buka panduannya. Tapi ketika punya standar sendiri, pakai standar yang teoretis sendiri nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Nggak Kamu pakai standar yang nasional itu. otomatis nasional akan ikut. Asesmen. Karena kamu sudah ikut TM, otakmu sudah otomatis sudah SPI, selesai. Kayak gitu. Maka butuh tuh kayak gitu inovasi program. Bisa pertanyaannya ya, katanya. Bisa nggak kita yang sudah mahasiswa berpikir layaknya pelajar? Kita selalu memposisikan teman-teman daerah karena banyak mahasiswa, apalagi wilayah. Ya kita susah memposisikan sebagai pelajar. Pemikiran kita selalu mahasiswa, diskusi ya serba kayak gitu ya. Suka nggak suka nanti alasannya seleksi alam, gitu kan? Banyak lah dalihnya lah. Nah itu kan kebiasaan mahasiswa yang suka apa dialek yang stagnan kayak gitu. Posisikanlah pelajar misalnya, ya dia sih pelajar yang senang piye misalnya. Iya. Belajar kan masih jati diri, mencari Iya mencari diri lah, kamu lebih kayak gitu misalnya. Nah itu ternyata dia tuh. itu Jadilah kader. Gitu Mas Dito. ngopi dulu. Ini nggak sponsor ya? Iya. Bukan sponsor. Nanti open sponsor. Suli minta Suli. Suli. Airmu Ora. Nah, ini Brebes ki jenenge Armito Ya, PTN Brebes. Nah iya tuh suruh lah kasih proposal. Ya, jadi datangkan dulu figur pentingnya. Kita ada nih ketum PWIB. Datang tapi tanpa sponsor. Kan IPM kan nggak profit, Bro. Kita nggak punya AU. Ya kalau IPM punya 2 AU mesti tak sponsori lah. IPM punya 2 AUM. Kan Apa? sekolah-sekolah Ya bukan, dia harus melalui dasman, kita minta pun untuk kegiatan. Gitu. Memang ada gaji untuk IPM. Payah-payahnya ini. Biasanya lepas acara ya. Pas acara bensin, Bang. Ini tuh bensin. Nggak ada tuh yang IPM mapan. lah itu Apa? EDC Mapan. EDC. Kenapa EDC? belajar untuk mapan. Ya untuk, tapi belum. Ya. Dengan adanya EDC ikhtiarnya kan untuk bermapan. Tapi sulit. Makanya aktivis itu harus kaya. Berarti emang moto hidup kaya itu bener ya? Apa? Gimana? Hidup untuk kaya. Ya, kayanya kaya gimana? Kaya orang. kayak uang. Sejarah kita itu nggak ada aktivis Islam yang
yang sedikit lah, bukan nggak ada, yang miskin. Pendiri kita Founding Father Muhammadiyah pengusaha pabrik. Ya. Iya kan? Terus teladan kita Rasulullah pengusaha. Ya. Istrinya pengusaha. Abdurrahman bin Auf nyokot besar. Umar bin Khattab pengusaha. Utsman bin Affan pengusaha. Nggak ada bro yang pengangguran. Ya. Sekarang aja ini banyak yang pengangguran. Nah, yang terjadi kayak gitu tadi, kasus marab, kasus hidup mencari hidup beneran di organisasi gitu kan. Siap. Ya. Nah, maka habis ini ya Brebes bisa lah mengawali untuk menginovasi program. Ya mungkin bisa, cuma kadang disulitkan dengan diriku yang terlalu banyak tekstual gitu Nah, kan. iya seluruh Terus background yang memang lahir dari itu kan, disetting untuk itu. Nah, gitu makanya ini adanya saya kesini kan untuk merubah background itu. Masalah bayangin aja, kita sampai kapan berubah kalau 35 ketua umum ngomongin alasannya kayak gitu semua. Selesai gak bisa gerak, bro. Mau gimana kita mau 4.0 macam mana? Dan daerah lain pun sama, Mas. Ya kebanyakan lah belum ada yang berubah. Ya mungkin sedikit-sedikit tapi ya lama banget. Kalau seperti ini kita akan terdisrupsi oleh mungkin skoci baru komunitas. Iya. Gitu ya, kemudian yang itu lebih simpel, organisasi yang lain gitu. Nilai jual. Milenialnya lebih dapat. Karena itu kan, karena kemarin juga tak saya resahkan gitu kan, kenapa organisasi sekarang pasca pandemi itu kayaknya udah kuno banget gitu Mas, gak punya daya saing lah, nilai jual tinggi lah dan sebagainya, gak kayak dulu gitu loh. Itu yang aku bingung tuh kayak itu. Organisasi kan sudah kuno dari dulu, dari zamannya Pithecanthropus sampai sekarang konsep TM sama, metode TM sama, ya di kelas ya seperti itu, kajiannya sama juga, gerakannya sama. Apa yang beda? Kegiatan IPM sekarang dengan 10 tahun yang lalu apa yang beda? Nggak ada bedanya, sama rata-rata gitu. Kita terasa kuno karena zaman yang terlalu cepat. Jadi pandemi itu, ini seringkali kita lupakan. Pandemi itu kan mempercepat orang untuk beradaptasi dan mempercepat zaman untuk berkembang. Nah, organisasi itu stuck sehingga terasa ketinggalan banget. Emang ketinggalan nyatanya dari dulu. Cuma kita nggak terlalu merasa. Karena apa ya? Karena kita nggak struggle. Nah, struggle-nya ya kita udah ada dari SMK, SMP, kader-kadernya. Itu saya kira ya diskusi semacam ini haruslah dilanjutkan dengan ya harus ada hasil. Ente harus mengawali itu. Nah, kamu aja yang punya keresahan terus sudah terbuka misalnya akan tersingkup dengan berbagai masalah kan sama. Ya bicara 4 tahun kayak gini sama aja karena itu. Itu makanya butuh lah teman-teman gerak cepat karena saya sudah tua di IPM ya. Di IPM. Udah selesai di umur sekian. Gitu. Ya. Kamu kan wilayah ini nanti ke daerah. Lanjut daerah, ini lanjut wilayah kan punya masa yang panjang. Aku justru bingungnya misalkan ini kan nanti gitu kan yang tadi Mas Rosid bilang itu, ketika punya keresahan seperti ini, ketika naik di wilayah pusat dan daerah itu ketika memutuskan untuk gerakan ini dan sebagainya itu banyak pertimbangan politik dan sebagainya yang melatar belakangi gitu loh, untuk berat untuk mengubah mengubah konsep dan sebagainya. Justru yang lebih leluasa itu kan di cabang dan ranting, tapi mereka belum sadar tentang itu. Nah makanya kan tengah-tengahnya di daerah. Makanya saya punya satu kesimpulan ya berdasarkan pengalaman gitu ya. Menurut saya jangan naik dulu sebelum kamu melakukan perubahan di daerah. Kayak gitu. Di cabang dan rantingnya. Ya di daerah itu kan nanti perubahannya di cabang ranting. Gitu. Kalau daerahmu masih stuck gitu kan, ngapain kamu ke naik gitu.
Kayak gitu ya, apa sih esensi naik itu apa sih? Misal naik ke tataran wilayah tataran pusat apa sih? Gitu kan. Kalau memang kepentingan pribadimu lebih besar ya monggo-monggo saja. Tapi karena misalnya ngomongnya karena cita-cita mulia ya nggak make sense. Cita-cita mulia karena ingin memperbaiki IPM nggak make sense. Kayak gitu kan di situ akan tarung banyak pemikiran macam-macam lama di situ tuh 2 tahun pokoknya sebentar. Itu tuh. Jadi ya itu sebagai pertimbangan lah teman-teman. Ya, gimana menurutmu saya yang tanya ini ya boleh ya? Ya monggo. Monggo. Keresahan apa yang Mas Rosid pengen tanyakan? Capeknya di IPM apa di?